Hai, Recap Rasa Sinema di sini. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah film aksi drama komedi yang disebut Big Brother. Hati-hati dan ikuti baik-baik ya. Henry kembali ke Hong Kong setelah bertugas di militer selama beberapa tahun. Berusaha memulai karir sebagai guru, ia pergi ke sekolah lamanya, sekolah menengah Takci. Kepala sekolah mencatat bahwa dia tidak memiliki pengalaman mengajar. Namun, setelah ditunjukkan surat rekomendasi dari pejabat tinggi, dia diberikan pekerjaan itu. Sebelum Henry pergi, kepala sekolah memberitahunya bahwa kelas yang dia ajarkan adalah yang terburuk di sekolah mereka. Pagi hari pada hari pertama sekolahnya, Henry masuk ke dalam kelas dan melihat kekacauan total. Beberapa siswa tidur, yang lain menyanyi, beberapa bermain video game, sementara sejumlah dari mereka memasak ramen dengan kompor portabel. Bahkan setelah guru masuk, mereka sepenuhnya mengabaikannya dan melanjutkan apa yang mereka lakukan. Henry mencoba untuk menarik perhatian mereka, tetapi mereka pura-pura tidak mendengarnya. Dia menyerah mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka dan berjalan-jalan di kelas mengomentari hal-hal yang sudah mereka lakukan. Siswa yang sedang memasak diminta untuk makan lebih sedikit ramen karena mengandung terlalu banyak natrium. Kemudian, Henry mendekati seorang pemuda bernama Zufa yang sedang bermain ukulele dan membantunya. Demikian pula, ia memperingatkan seorang anak gamer tentang radiasi yang mungkin dia terima dari menatap layar sepanjang hari. Ketika siswa akhirnya mulai mendengarkan dia memperkenalkan dirinya dan menulis namanya serta nomor teleponnya di papan tulis. Siswa-siswa tertawa karena tulisannya jelek. Kemudian, seseorang dari siswa memanggilnya dan memintanya meninggalkan kelas, tetapi Henry hanya tertawa. Anak-anak sekali lagi mengabaikannya dan melanjutkan kegiatan yang mereka lakukan sebelum kedatangannya. Sudah cukup, Henry menggunakan karet dan kapur untuk memicu sprinkler kebakaran di ruangan itu. Siswa-siswa dengan cepat menjauh untuk menjaga diri mereka agar tidak basah. Akhirnya, dia mendapatkan perhatian penuh mereka dan secara resmi menyambut mereka ke dalam kelasnya. Setelah pelajaran, sekelompok 5 siswa peringkat terendah berkumpul di ruang penyediaan olahraga untuk merokok. Pemimpin kelompok Jack naksir seorang siswi kelas A dari kelas lain. Yang lain menemukan dia menatap foto gadis itu dan mencemoohnya. Kelompok ini memiliki persaingan dengan anak-anak kaya dan manja dari tim bola basket sekolah. Mereka masuk ke ruang penyediaan dan mencemooh Jack seperti biasa karena dia miskin. Kemudian, tim bola basket sedang berlatih sementara Jack dan kelompoknya menonton mereka dari dekat. Jack menjatuhkan botol ke lapangan yang menyebabkan pemimpin tim jatuh. Kelompok itu tertawa tapi diberi hukuman detensi oleh guru bahasa Inggris sekolah, Miss Liang. Untuk menghindari detensi, mereka memainkan lelucon pada dirinya dan melarikan diri ketika dia sibuk membersihkan mejanya. Di tempat lain, kepala sekolah-sekolah sangat bingung karena Dewan Pendidikan berencana mengurangi 20% dana tahunan mereka. Orang-orang dari Dewan datang untuk mengunjungi sekolah untuk memeriksa di mana dana tersebut digunakan. Pada saat yang sama, Henry masuk ke dalam kelas di mana siswa telah menyiapkan ember air untuk mempermainkannya. Tapi refleksnya bekerja lebih cepat daripada ember jatuh dan dia mampu mendorongnya menjauh. Siswa-siswa yang telah menunggu untuk mengejeknya, terkejut. Henry meminta rokok dari Jack, tahu bahwa dia merokok. Jack dengan sederhana memberinya bungkus rokok, penasaran tentang apa yang akan dia lakukan. Kemudian, Henry meminta Zufa untuk menyebutkan 3 bahan yang ada di dalam sebatang rokok. Ketika dia menjawab pertanyaan dengan benar, dia diizinkan untuk tidak masuk kelas hari itu. Semua orang mulai mengetuk meja mereka menuntut bahwa mereka juga harus bisa melewatkan kelas. Ketika mereka berhenti, dia memberi mereka semua sebatang rokok dan meminta mereka untuk menganalisanya. Henry tahu bahwa jika dia hanya menyebutkan efeknya pada kesehatan mereka, mereka tidak akan menganggapnya serius. Jadi, sebagai gantinya, dia bertanya pada mereka tentang hasil merokok rokok dan menjelaskan bagaimana tar terbentuk di paru-paru mereka. Untuk pertama kalinya, mereka memperhatikan guru dan benar-benar tertarik untuk belajar. Setelah bel berbunyi, dia meminta mereka mengembalikan rokok dan siswa-siswa itu dengan enggan setuju. Hari itu di kantin, kapten tim bola basket membuat salah satu teman Jack, Bruce tergelincir di kakinya. Ini memicu argumen antara kelompok-kelompok yang kemudian berubah menjadi perkelahian. Mereka melempar makanan dan meja satu sama lain, menghancurkan tempat itu. Kemudian, Henry diberitahu bahwa 5 siswa dari kelasnya telah ditangguhkan sementara karena memulai perkelahian. Henry menemukan Jack sedang berkelahi dengan lawannya di lorong dan menghentikannya. Ketika diminta untuk tenang, Jack menuduh sekolah tidak adil karena anak-anak kaya tidak mendapat hukuman. Hari itu setelah sekolah, Henry menelusuri file semua 5 siswa untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. Orang pertama bernama Zufa, anak seorang imigran Pakistan yang selalu didiskriminasi karena rasnya. Dia sering dituduh mencuri oleh polisi di lingkungannya. Satu-satunya keinginan Zufa dalam hidupnya adalah menjadi musisi. Siswa kedua adalah seorang gadis bernama Denan. Dia adalah kekecewaan bagi ayahnya sejak lahir karena dia selalu menginginkan seorang putra. Sepanjang hidupnya, Denan berusaha mendapatkan rasa hormat ayahnya. Dia bahkan memotong rambutnya menjadi lebih pendek dan bermain dengan mobil-mobil untuk berpura-pura menjadi seorang anak laki-laki. Namun, ayahnya tidak peduli padanya sementara dia memperlakukan adik laki-lakinya seperti seorang pangeran.
Lalu, ada saudara laki-laki bernama Bruce dan Chris. Ibu mereka kabur dengan seorang pria ketika mereka masih kecil yang membuat ayah mereka menjadi alkoholik. Saudara-saudara ini hanya memiliki satu sama lain untuk diandalkan saat tumbuh dewasa. Bruce menjadi obsesif dengan permainan video untuk melarikan diri dari kenyataan sementara Chris bekerja keras di toko kelontong untuk menghasilkan uang bagi keluarga. Terakhir, Henry tidak dapat menemukan informasi tentang latar belakang keluarga Jack. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Jack bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan. Seorang penjudi MMA bernama Jianing tiba di restoran dengan rekan bisnisnya. Ketika Jianing tidak melihat, Jack mencuri korek api mewahnya tetapi tertangkap. Pria-pria Jianing memukulinya saat mereka memeriksa ID Jack. Setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang pelajar, mereka memberinya sejumlah uang dan menawarkannya pekerjaan sebagai kurir makanan mereka. Di tempat lain, Henry mengunjungi rumah Zufa dan menemukannya sedang dikejar oleh ayahnya dan rekan-rekannya setelah mencuri tiket. Dia membantunya pada awalnya, tetapi setelah mengetahui mengapa dia dikejar, dia memihak kepada ayahnya. Kemudian, dia dan Zufa datang untuk nongkrong di jembatan. Untuk memotivasi Zufa melakukan apapun yang dia inginkan, Henry bernyanyi dengan band yang tampil di jalanan. Beberapa detik kemudian, Zufa bergabung dengannya dan menyanyi di depan orang-orang untuk pertama kalinya setelah diintimidasi di sekolah beberapa tahun yang lalu. Sementara itu, ayah Bruce dan Chris pulang terlambat seperti biasa dan memerintahkan mereka untuk membawa bir dari toko. Saat saudara-saudara ini menolak, dia berteriak pada mereka untuk keluar dari rumahnya. Keesokan harinya, Henry bertemu dengan ayah mereka dan meyakinkannya untuk masuk rehabilitasi demi kesejahteraan anak-anaknya. Sementara itu, ayah Denan membawa di atas produk makeup dan memintanya untuk bertindak seperti seorang gadis sekali-kali. Denan marah padanya karena selalu membuatnya merasa tidak cukup baik. Dia mengoleskan makeup di adik laki-lakinya dan menyelinap keluar rumah dengan kunci mobil. Dia hendak pergi dengan mobil ayahnya tetapi dihentikan oleh Henry pada saat yang tepat. Dia memberitahunya bahwa mengemudi tanpa izin ilegal dan menyarankan alternatif. Setelah itu, mereka pergi ke lintasan balap go-kart. Henry juga mengundang ayahnya dan membuat mereka balapan. Ayah dan anak tidak memberikan belas kasihan satu sama lain selama balapan dan akhirnya berakhir di luar lintasan. Tiba-tiba, go-kart Denan tertabrak oleh kendaraan tetapi dia berhasil menghindarinya. Tanpa sadar, ayahnya menangis berduka atas kematian putrinya. Denan menyadari bahwa dia sebenarnya dicintai olehnya dan memeluknya. Keesokan harinya di sekolah, Bruce dan Chris, bersama dengan sekelompok orang, dikirim ke pusat rehabilitasi untuk mewawancarai seorang pecandu alkohol yang sedang pulih. Mereka terkejut melihat bahwa orang yang harus mereka wawancarai adalah ayah mereka. Para siswa bertanya kepadanya bagaimana dia mulai minum. Pria itu menjawab bahwa dia sangat mencintai istrinya tetapi dia meninggalkannya pada titik terendah hidupnya. Oleh karena itu, dia mulai minum dan lupa bahwa dia memiliki dua anak yang harus diurus. Pria itu tidak mengungkapkan bahwa Bruce dan Chris adalah anaknya tetapi meminta maaf kepada mereka. Pada akhirnya, saudara-saudara itu dibiarkan menangis. Di tempat lain, Jack telah mulai bekerja untuk penjudi MMA Jianing. Dia menawarkan Jack sejumlah uang untuk meracuni minuman seorang petarung dalam pertandingan berikutnya. Jack ragu-ragu tetapi dipaksa untuk menerima tawaran itu. Pada hari pertandingan, Jianing mensponsori seorang petarung tetapi bertaruh uang pada kekalahan petarung itu. Jack memberi obat ke minuman petarung itu tetapi tertangkap saat melakukannya. Sebelum dia bisa menyalahkan Jianing, dia dipukuli dan dikunci di dalam loker. Beberapa saat kemudian, Henry tiba di sana dan bertanya kepada para petarung apakah mereka telah melihat muridnya. Para pria memintanya untuk pulang, tetapi Jack, dari dalam loker, berteriak minta tolong. Setelah mengetahui bahwa dia terjebak, Henry menyerang mereka dan dengan mudah mengatasi mereka. Ketika para petarung ikut campur, situasinya menjadi agak intens tetapi Henry menghindari serangan mereka dengan efisien. Pada akhirnya, dia menjatuhkan petarung terbaik mereka yang seharusnya berkompetisi dalam beberapa menit. Dalam adegan berikutnya, mereka berada di rumah sakit di mana Henry dirawat karena luka-lukanya. Jack mencoba mengungkap kebenaran tentang Jianing tetapi disuruh diam. Berita ini mencapai televisi dan Henry mulai dikenal sebagai pria yang memukuli petarung profesional untuk menyelamatkan muridnya. Popularitasnya di sekolah meningkat dan para siswa mulai menghormatinya. Mereka bahkan berdiri menyambutnya di kelas, berbeda dengan sebelumnya. Kilas balik menunjukkan bahwa Henry dulu adalah seorang bercandaan ketika dia masih sekolah. Dia bahkan melemparkan balon air ke seorang siswa yang sedang memainkan piano untuk orang tua dalam sebuah acara. Kemudian, dia berkelahi dengan siswa yang sama dan mematahkan tangannya. Dia dihukum akibat pertarungan tersebut dan kemudian harus terbang ke Amerika Serikat. Sejak hari itu, para siswa memperhatikan saat Henry mengajar di kelas dan belajar keras untuk ujian masuk perguruan tinggi yang akan datang. Semua orang berprestasi baik, kecuali Bruce yang telah kecanduan obat-obatan. Ternyata, sementara Chris beralih ke permainan video untuk menghindari masalah keluarganya, Bruce mulai mengonsumsi obat-obatan. Karena tidak fokus, dia sangat buruk dalam ujian masuk simulasi. Henry berjanji untuk membantunya tetapi Bruce semakin depresi seiring waktu.
Akhirnya, dia melompat dari balkon rumah mereka. Dia segera dilarikan ke rumah sakit dan masuk ke dalam koma. Media memutar balik berita dan menyalahkan sekolah dan Henry atas apa yang dilakukan Bruce. Pejabat dari Dewan Pendidikan mewawancarai Henry dan memutuskan untuk mencabut lisensinya mengajar. Ketika dia mengemas barang-barangnya dan meninggalkan sekolah, para siswa mengejarnya, memintanya untuk tinggal. Mereka patah hati oleh kepergiannya, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus sukses dalam ujian mendatang untuk membuatnya bangga. Sejak hari itu, mereka belajar 2 kali lebih keras untuk membuktikan kepada Dewan bahwa Henry adalah guru yang baik. Pada hari ujian, Jack bersama semua teman sekelasnya mendapat pesan dari Henry meminta mereka untuk berkumpul di sekolah 1 jam sebelum ujian. Ketika para siswa berkumpul, mereka mengetahui bahwa ini adalah trik Jianying untuk menjaga mereka terkurung di sekolah agar mereka tidak sampai ke ruang ujian tepat waktu. Dia melakukan ini untuk mengajarkan pelajaran kepada Henry. Tak lama kemudian, Henry tiba di sekolah dan mengetahui rencana Jianying. Dia membebaskan para siswa dan melawan semua orang Jianying untuk menghentikan mereka dari menyakiti anak-anak. Mereka melarikan diri dan dengan cepat menuju ke ruang ujian sementara Henry melawan Jianying. Saat mereka bertarung 1 lawan 1, Jianying mengungkapkan bahwa dia adalah orang yang dilempari balon air oleh Henry ketika dia kecil. Ternyata, karena Henry mematahkan tangannya, dia tidak bisa bersaing dalam kompetisi musik besar. Sejak insiden itu, dia tidak pernah menyentuh piano lagi dan menyalahkan Henry atas mimpinya yang hancur. Henry mencoba merundingkannya tetapi kembali diserang. Mereka berjuang untuk mendapatkan pisau. Akhirnya, Henry mendapat kesempatan untuk membunuhnya tetapi tidak melakukannya. Dia meminta maaf atas apa yang dilakukannya ketika dia kecil dan pergi. Para siswa mencapai ruang ujian tepat waktu dan menyelesaikan ujian. Pindah ke beberapa minggu kemudian, mereka semua lulus dengan hasil yang sangat baik. Jianying mulai bermain piano lagi tetapi harus banyak berlatih sebelum kembali sehebat dulu. Bruce pulih dengan cepat dan berjanji untuk mengikuti ujian masuk tahun depan. Kepala sekolah juga senang karena Dewan memutuskan memberikan dana bonus sebesar 20% karena para siswanya berhasil dengan baik dalam ujian masuk. Henry kembali mengajar dan melakukan trik semprotan air pada batch siswa lainnya. Berlangganan untuk video-video lainnya seperti ini, nyalakan pemberitahuan, dan tinggalkan suka untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.